أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para akhwat, para ummahat, a'azaniyallahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan juga patut untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat dan kebaikan yang terus Allah curahkan, Allah limpahkan dan Allah karuniakan kepada kita. Dan sudah barang tentu kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus menetapkan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak mencabut nikmat ini dari kita, walau hanya satu saat saja. Justru kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus menambahkan, melengkapi dan menyempurnakan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang belum kita rasakan. Dan tidak kalah pentingnya kita juga patut bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik, nikmat kemudahan, kemampuan untuk bisa memanfaatkan waktu luang yang saat ini Allah berikan untuk kita manfaatkan dalam satu aktivitas yang amat sangat dianjurkan dalam agama kita, satu aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas ini menjadi salah satu kewajiban kita muslim dan juga muslimah, yaitu menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, berupaya memahami ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Semoga apa yang kita lakukan saat ini, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, memanfaatkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana saya juga berharap semoga dari apa yang nanti disampaikan
bisa menjadi ilmu bermanfaat buat kita. Entah menjadi sesuatu yang menambah semangat kita, menjaga semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau menambah rasa takut kita dari berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Baik para akhwat, para ummahat fillah, a'azaniyallahu wa iyyakum. Tema kita seperti yang mungkin sudah dipublish oleh pihak panitia, sifatnya tematik, yaitu terkait dengan perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang dimaksud di sini adalah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap kita. Perjalanan panjang yang akan dilalui oleh umat manusia secara umum. Jadi, pernahkah kita merenungkan akan perjalanan hidup kita yang sedang kita lalui saat ini? Bahwa sejatinya perjalanan hidup kita adalah sebuah perjalanan yang amat sangat panjang. Yang sudah barang tentu sekali lagi ini dialami oleh manusia secara umum. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu akan melewati 4 fase kehidupan. Dari sejak awal dia ditiupkan ruh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan dia akan menempati tempat peristirahatannya yang terakhir. Tempat peristirahatan terakhir itu di mana, Ibu? Surga atau neraka, bukan kuburan. Ya. Maka kurang tepat ketika kita menamakan kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tapi sejatinya kubur itu hanya bagian daripada perpindahan fase kehidupan yang akan dijalani oleh setiap kita. Seperti yang nanti akan kita bahas. Ya, jadi perjalanan hidup kita ini sangat panjang. Kita akan menjalani 4 fase kehidupan. Dari 4 fase kehidupan ini, ada yang sudah kita lalui, ada yang sedang kita jalani, dan akan ada yang akan kita alami. Sudah kita lalui, sedang kita jalani, dan akan kita alami. Kehidupan, fase kehidupan pertama, dan ini adalah fase kehidupan yang sudah kita lalui, yaitu kehidupan di alam rahim. Bahwa sejatinya ketika kita berusia 120 hari di perut ibu kita, itu kita sudah hidup, Ibu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawma nutfatan wa arba'ina yawma alaqatan Thumma yakunu mitla dzalika alaqah, thumma yakunu mitlu dzalika mudghah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun penciptaannya di perut ibunya, di rahim ibunya, mengalami beberapa proses. 40 hari pertama itu masih berupa nutfah, cairan. 40 hari kedua menuju ke 80 hari, jadi cairan-cairan itu lama-lama akan menggumpal menjadi gumpalan darah. Ya, kemudian gumpalan darah pada 40 hari berikutnya akan menjadi gumpalan daging. Cairan, gumpalan darah, dan kemudian daging. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Ketika daging itu menggumpal selama 120 hari, sebagiannya itu sudah terlihat cikal bakal manusianya. Mungkin sudah terlihat cikal bakal hidungnya, tangannya, kakinya akan bisa terlihat pada usia 120 hari. Atau genap 4 bulan lamanya. Ya.
Maka ketika seorang itu sudah penciptaannya sampai kepada mudghah, genap 120 hari di perut ibunya, maka di saat itulah Allah akan mengutus malaikat yang akan meniupkan ruh pada janin tersebut. Sehingga dengan demikian ruh itu sudah ada, ya janin itu sudah memiliki ruh. Dan dia sudah hidup di sana. Gerak-gerak, nendang-nendang dan lain sebagainya. Makanya para ulama mengatakan ketika ada seorang ibu yang dia mengalami keguguran pada usia kandungan lebih dari 120 hari, lebih dari usia kandungan itu lebih dari 4 bulan, maka apa yang dikeluarkan dari bayi yang digugurkan itu atau yang keguguran itu harus diperlakukan sama seperti manusia. Dalam artian harus dimandikan. Dalam artian harus dikafankan. Dalam artian harus disolatkan dan kemudian dikuburkan. Diperlakukan sama seperti manusia mati pada umumnya. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan dan diberi nama. Jika mengalami keguguran usianya lebih dari 120 hari atau 4 bulan. Kenapa? Karena sudah ada roh di sana yang harus kita perlakukan sebagaimana layaknya manusia. Tapi kalau kurang daripada itu, apa yang keluar bukan berwujud manusia. Maka dalam artian secara hukum, seandainya kita nggak sholatkan, nggak mandikan, nggak kapankan, nggak dikuburkan, itu nggak jadi masalah. Tinggal lempar saja misalkan di tong sampah umpamanya. Secara hukum syar'i boleh. Karena tak ubahnya seperti hanya bagian daging yang ada dalam badan kita. Ya, seperti itu. Jadi intinya ketika kita 120 hari di perut ibu kita, sejak saat itu kita sudah mengalami kehidupan. Sampai kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita. Dan sejak saat kita punya roh di sana, ya, di saat itulah kita membutuhkan gizi. Dan sejak saat itu Allah sudah berikan gizi itu untuk kita. Dari mana gizi itu didapat? Saat kita nggak berdaya untuk mencari nafkah, saat kita nggak berdaya untuk mencari makan, Allah sudah berikan makanan buat kita. Saat kita makhluk yang tidak memiliki daya sama sekali. Dari mana asupan gizi itu? Disebutkan oleh para ulama, ternyata dari darah haid yang terhenti pada seorang wanita yang hamil. Subhanallah. Jadi seorang wanita ketika janinnya itu, perutnya itu, rahimnya itu bersih dari janin, dia enggak mengandung, dia tidak hamil, maka secara otomatis akan keluar darah haid setiap bulannya. Ya. Tapi ketika rahimnya dinyatakan mengandung, ada janin di sana, maka subhanallah secara otomatis darah haid pun terhenti. Dan ternyata itu yang dijadikan asupan gizi oleh janin yang dikandung seorang ibu. Subhanallah. Allah sudah menciptakan desain, ya, tubuh wanita sudah seperti itu. Semuanya untuk kemaslahatan kita. Semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Enggak terjadi begitu saja. Tapi Allah yang sudah mendesain, merancang sedemikian rupa. Supaya manusia ini bisa berkembang biak, bertumbuh kembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana kurang sayangnya Allah sama kita. Maka Allah mengatakan, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu amat sangat sayang pada kalian. Saat kalian berada di perut ibu-ibu kalian, tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, mengais rezeki, Allah sudah siapkan gizi yang bisa kalian nikmati, gizi yang bisa kalian santap, sehingga dengan itu Anda bisa bertumbuh kembang sekalipun kita berada di perut ibu kita yang tanpa jendela, tanpa pintu, kita bisa hidup. Subhanallah. Ya, berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya ini sudah kita lewati, dan setiap manusia akan melalui fase itu. Ya, kita ini bicara manusia secara umum, ya.
Kita bicara manusia secara umum, walaupun ada sebagian kasuistik, kasus-kasus tertentu, ada sebagian orang yang ketika dia sudah ditiupkan ruh, habis gitu meninggal, ya, di dalam perut misalkan, sehingga dia tidak mengalami kehidupan ya kedua, nggak sempat mengalami fase kehidupan yang kedua. Itu kasuistik sifatnya, 1-2 orang saja. Tapi secara umum manusia akan melewati 4 fase kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan di alam rahim. Ya, dan ini sudah kita jalani. 9 bulan kita hidup di perut ibu kita, di rahim ibu kita, yang dalam keadaan tidak memiliki daya dan upaya, tapi Allah sudah siapkan makanannya. Allah sudah siapkan gizi kita, makanan kita yang bisa kita santap, sehingga dengan itu kita bisa bertumbuh kembang, kita bisa sehat dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada saatnya Allah mudahkan kita untuk keluar dari perut ibu-ibu kita. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Melalui tangan-tangan para bidan, tangan-tangan para dokter spesialis kandungan. Tapi sejatinya yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita adalah siapa? Allah. Allah yang menyatakan demikian. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Allah yang berikan kemudahan. Sebab kalaulah bukan karena kemudahan dari Allah, bagaimana mungkin kepala kita yang diameternya lebih besar bisa keluar dari, mohon maaf, lubang kemaluan ibu kita yang diameternya cuma sekian senti saja. Ya. Kalau mengeluarkan benda yang lebih kecil daripada lubang tempat keluar, itu mudah. Ya. Ada botol dengan diameter sekian, kita masukkan benda yang lebih kecil, kelereng atau apa misalkan, masukkan. Ya. Kemudian kita keluarkan, gampang atau mudah? Dua-duanya, gampang dan mudah. Kenapa? Karena benda yang ada itu lebih kecil daripada tempat keluarnya. Itu mudah secara logika, mudah secara akal. Tapi akan sulit ketika benda yang dimasukkan itu lebih besar diameternya daripada lubang keluar masuknya. Ya. Ada botol, kemudian kita kasih bola, ya, yang bisa kita kecilkan terlebih dahulu, kita masukkan, kemudian di dalam botol itu bola itu mengembang. Kita keluarkan, gampang atau mudah? Susah. Kenapa? Bendanya lebih besar daripada tempat keluarnya. Nah, kepala kita, diameter kepala bayi itu lebih besar mana dengan, mohon maaf, lubang kemaluan daripada ibu-ibu kita? Lebih besar kepala bayi. Tapi kenapa bisa keluar? Allah yang memberikan kemudahan. Makanya dalam surat Abasa, ya Allah mengatakan, "Tsummas sabila yassarah." Tsummas sabila yassarah. Kemudian jalan keluarnya itu Allah mudahkan. Kemudian Allah memudahkan jalan keluar. Jalan keluar bagi siapa? Bagi kita. Sehingga kita nggak perlu berlama-lama di perut ibu kita. Allah mudahkan kita keluar dari perut ibu-ibu kita. Sekalipun kepala kita lebih besar daripada lubang kemaluan ibu kita. Ya. Walaupun secara logika sulit. Secara logika rumit. Tetapi dengan berkat pertolongan Allah, Allah mudahkan kita keluar dari perut ibu-ibu kita. Melalui, sekali lagi, bantuan para bidan, bantuan para dokter spesialis kandungan, dan lain sebagainya. Tapi sejatinya, seorang bayi bisa keluar dari perut seorang ibu berkat rahmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam Quran, Allah menisbatkan nikmat itu kepadanya. Huwallazi akhrajakum. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ya, Allah tidak mengatakan at-tabibul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dokter-dokterlah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Bidan-bidanlah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Tidak. Ya, nikmat ini tidak Allah nisbatkan kepada dokter, tidak Allah nisbatkan kepada para bidan, tapi Allah nisbatkan kepada Allah.
Karena sejatinya yang memberikan kemudahan adalah Allah. Bidan cuman sekedar sebab saja. Dokter spesialis cuman sekedar sebab saja. Dan begitulah sikap kita dalam menyikapi setiap nikmat-nikmat yang sampai kepada kita. Ya. Kita lekatkan, kita nisbatkan semua nikmat hanya kepada Allah. Ya, innallaha huwar razzaq. Hanya Allah yang memberikan rezeki dan karunia kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang sampai kepada kalian sejatinya datang dari siapa? Dari Allah. Nikmat apapun. Ya. Saat kita sehat, sakit, kemudian kita dapat lagi merasakan nikmat kesehatan, maka yang bisa memberikan kesembuhan dari sakit kita adalah Allah. Ya. Sebagaimana Allah abadikan perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Kita sakit, kemudian kita sembuh, sehat kembali, menikmati merasakan nikmat kesehatan, maka yang memberikan kesehatan itu adalah Allah. Dokter cuman sarana saja. Obat-obat yang kita minum, ya, vitamin-vitamin yang kita konsumsi itu sebagai sarana saja. Asy-Syafi huwallah. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Ya. Termasuk misalkan nikmat apa lagi? Nikmat harta. Juga wajib kita sandarkan kepada Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan karunia ini kepada kita. Caranya ya mungkin lewat suami-suami kita. Suami mendapatkan karunia itu lewat perusahaannya, lewat sekolah tempat dia mengajar, kampus-kampus tempat dia mengajar, perusahaan tempat dia bekerja, pasar-pasar tempat dia berdagang. Itu semua sarana. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka satu ucapan yang patut untuk menjadi panutan kita adalah perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, bahwa semua keutamaan yang aku rasakan, semua keutamaan yang aku nikmati min fadli rabbi. Apa itu min fadli rabbi? Keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Begitu seharusnya sikap seorang mukmin sejati dalam menyikapi setiap nikmat dan kelebihan yang Allah berikan sama dia. Harus menjadikan Nabi Sulaiman sebagai teladan dalam masalah itu. Merasakan bahwa motor ini, mobil ini, rumah ini, harta ini, kesehatan ini, min fadli rabbi, semuanya adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Liyabluwani ashkuru am akfur, dan semuanya itu untuk mengujiku apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Ini sikap sejati ini yang patut untuk kita teladani. Wajib menyandarkan semua kebaikan, keutamaan hanya kepada Allah. Jangan pernah kita sandarkan nikmat-nikmat dan kebaikan itu kepada selain Allah. Ya. Entah kepada siapapun. Ya. Termasuk kita sandarkan kepada apa? Kepada kehebatan dan kecerdasan kita. Ya. Kita banyak harta karena kehebatan kita dalam berbisnis. Kepintaran saya dalam berniaga misalkan, melakukan diplomasi misalkan, melakukan ini dan itu misalkan. Jangan. Ya. Sebab kalau kita bersikap seperti itu, ya, itu merupakan cerminan orang takabur. Seperti halnya yang dikatakan oleh Qarun, ya. Ketika dikatakan anna laki hadza, dari mana harta itu engkau dapatkan? Maka Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena kecerdasan yang ada padaku. Menisbatkan kekayaan kepada kehebatan dirinya. Menisbatkan kekayaan kepada kecerdasan. Dihilangkan tuh Allahnya. Seakan-akan Allah nggak campur tangan dari dalam keberhasilannya. Seakan-akan Allah nggak memiliki andil dan peran dari kemampuannya dalam berniaga. Semuanya murni dia dapat dari kehebatan dia, kecerdasan dia dalam
berdagang, berbisnis dan lain sebagainya. Ini merupakan kalimat kekufuran, menisbatkan nikmat kepada kemampuan diri. Ya. Maka ucapan ini ada kalanya akan mengundang kemurkaan Allah. Sebagaimana Allah pun murka kepada Qarun, yang dengan kemurkaan itu Allah subhanahu wa ta'ala lulu lantahkan Qarun beserta semua harta yang dia banggakan. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Ya. Jadi ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kita, mudahkan kita untuk bisa keluar dari perut ibu kita. Untuk apa kita keluar dari perut ibu kita? Untuk bisa menjalani apa? Fase kehidupan yang kedua. Perpindahan fase. Yang asalnya kita hidup di alam rahim, di perut ibu kita. Kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Sekarang kita pindah tempat hidup. Ya. Asalnya di alam rahim, sekarang kita hidup di alam dunia. Ini artinya kehidupan dunia ini, kehidupan yang saat ini kita lalui, saat ini sedang kita jalani. Ya. Kalau di alam rahim kita hidup 9 bulan lamanya, ya. Bahkan ketika di awal roh itu ditiupkan nggak sampai 9 bulan. Begitu singkat hidup kita di rahim ibu kita, nggak sampai setahun. Ya. Sampai kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dan kita hidup di alam dunia. Berapa lama kita akan hidup di alam dunia? Sudah barang tentu akan sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Karena Allah ketika tiupkan ruh pada kita saat kita 120 hari di perut ibu kita, selain Allah tiupkan ruh, di saat yang bersamaan Allah juga akan menyuruh malaikat untuk apa? Mencatat beberapa perkara untuk kita. Ya. Di antara yang dicatat apa Ibu? Rezeki dan umur. Ya. Rizquhu wa ajaluhu. Ya, fayu'maru ya yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya malaikat. Wa yaktubu lahu rizquhu fayuktabu lahu rizquhu wa ajaluhu, dan ditulislah untuknya tentang rezekinya dan juga ajalnya. Ya, selain ditulis rezekinya, seberapa banyak rezeki yang dia dapatkan, maka yang ditulis juga adalah ajalnya. Seberapa lama dia akan hidup di dunia ini. Ya. Sudah ada catatannya. Berapa lama kita hidup di dunia. Kapan kita mati. Di mana kita mati. Bagaimana kita mati. Itu semua sudah ada catatannya. Ya. Berapa-berapanya itu sudah ada. Sebagaimana yang dicatat selain ajal adalah rezeki. Maka para ulama mengatakan bahwa rezeki dan ajal ini dua perkara yang saling terkait. Apabila rezekinya masih ada, maka ajal tidak akan datang. Ya. Ajal tidak akan datang selama rezekinya itu masih ada. Itu satu konsekuensi. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Tentang tidak perlunya seseorang itu merisaukan rezekinya. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang itu akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh kematiannya. Subhanallah. Inna ahadakum la yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhu ajaluhu. Sungguh salah seorang di antara kalian itu akan dikejar oleh rezekinya. Sekalipun mungkin dia enggak menghendaki, tapi kalau rezeki akan sampai kepadanya, akan sampai. Ya. Dikejar sama rezekinya sebagaimana dia dikejar sama ajalnya. Jadi dua hal yang saling terkait. Enggak perlu kita resah, gelisah, galau, ketakutan berlebihan untuk tidak mendapatkan rezeki. Selama hayat kita masih ada di kandung badan,
selama kita mendapatkan kehidupan di dunia ini, maka rezeki itu pasti sudah Allah jamin, sudah Allah tanggung. Jangankan malaikat, jangankan kita manusia, binatang melata saja ada nggak rezekinya? Ada. Siapa yang menanggungnya? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seseorang menjalani fase kehidupan di dunia sepanjang jatah umur yang sudah Allah tetapkan saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita. Ya. Cepat, sedang atau panjang itu sudah ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya. Namun perhatikan, Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih sudah memberikan gambaran, sudah memberikan aba-aba kepada kita tentang berapa lama biasanya umur umat beliau SAW. Nabi menyebutkan kisarannya itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi nggak lama sebenarnya hidup kita di fase kedua ini, ya, di rahim cepat nggak sampai 1 tahun, ya. Di alam dunia ada sebagian yang lebih cepat daripada di alam rahim, baru sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, ya, sebulan, 2 bulan dia sudah mati. Ada, tapi itu sifatnya kasuistik, 1, 2, 3 saja. Secara umum, ya. Kehidupan manusia umat Muhammad SAW kisaran 60 sampai 70 tahun. Dari 60 sampai 70 tahun ini mereka melewati 4 atau 5 fase, ya. Fase balita, ya, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian masa tua atau lansia. Ya. Jadi itulah fase kehidupan manusia di dunia ini, ya, melewati beberapa tahapan. Balita ini sudah kita alami. Masa remaja, masa kanak-kanak, ya ini juga sudah kita lalui. Masa remaja, saya kira kebanyakan kita sudah melalui semuanya. Nah, sekarang kita mungkin pada masa yang keempat. Apa itu? Fase dewasa. Ya. Setelah masa dewasa ini sudah kita lalui, kita akan beranjak kepada masa tua, masa lansia. Setelah lewat masa lansia, biasanya tutup usia. Ya, tinggal kita lihat ada di fase mana kita. Nggak mungkin di balita, nggak mungkin di kanak-kanak, nggak mungkin di remaja. Imma dewasa, imma masa tua. Tapi intinya dari 5 fase ini sejatinya kalau diringkas ibu-ibu sekalian, manusia itu cuma mengalami 3 masa. Masa lemah, masa kuat, kemudian masa lemah lagi. Ya betul. Lemah, kuat, dan lemah. Ya. Dari 5 fase tadi itu, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Ya, dari 5 ini sejatinya bisa diringkas. Orang itu cuma mengalami 3 fase saja. Masa kelemahan, masa kekuatan, dan masa kembali kuat. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Perhatikan, surat Ar-Rum ayat 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masa atau fase kehidupan yang dialami oleh setiap kita. Jika Allah takdirkan umur kita panjang, ya. Ini kita bicara apa ini? Keumuman. Walaupun gak semua manusia mengalami 5 fase ini. Ada sebagian yang baru menjalani masa balita, udah mati. Ya. Ada yang baru mengalami masa kanak-kanak, sudah mati. Cuma melewati balita dan kanak-kanak. Gak sempat mengalami masa remaja. Ya. Ada orang yang mendapatkan kematian di masa remajanya. Cuma menjalani 3 masa saja. Tapi kedewasaan belum sempat dia jalani, udah mati. Ya. Ada orang yang meninggal pada fase yang keempat, pada usia dewasa, ya, pikirannya sudah dewasa, ya, sudah melewati masa-masa remaja, berarti dia sudah menikah, sudah beranak pinang misalkan, ya, tapi belum terlalu tua untuk disebut sebagai orang tua,
ya meninggal di masa itu, sudah melewati 4, nggak sempat menjalani masa tua. Ya, ada orang yang sebaliknya sudah menjalani. Itu artinya kita bicara secara umum. Ya, manusia akan melewati 3 keadaan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Min dha'fin, menciptakan kalian dari apa? Dari kelemahan. Kapan kelemahan ini ada? Saat kita berada di usia bayi atau balita, juga tetap masih dikatakan sebagai orang-orang lemah. Nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, lemah dia. Ini keadaan manusia secara umum. Dilahirkan dalam keadaan yang lemah. Apalagi saat pertama kali dilahirkan. Lemah. Nggak ada yang bisa dia lakukan kecuali menangis saja. Ya. Apapun yang dia rasa, dia ungkapkan dengan bahasa tangisan. Ya. Apapun yang dia inginkan juga diungkapkan dengan bahasa tangisan. Ya. Dia haus, pengen minum, nangis. Gak bisa ngucap. Dia lapar, pengen makan, nangis. Popoknya basah, pengen diganti, nangis. Ya, badannya gerah, pengen dimandikan, nangis. Semuanya dibahasakan dengan bahasa nangis. Ya, saat dia haus, nggak bisa dia ngambil air sendiri. Ya, saat dia lapar, nggak bisa dia nyendok nasi sendiri. Butuh ada orang-orang yang perhatian kepadanya. Ya, untuk tanggap terhadap keinginannya. Ya. Dan itu ada pada sosok ibunya. Menunjukkan apa di situ? Lemah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nangis, nangis, dan nangis. Itu masa itu sudah kita lewati. Setiap manusia dilahirkan pada masa-masa kelemahan. Ya. Ketika dilahirkan sampai berbulan-bulan, sampai di beberapa tahun pertama dia masih lemah. Sampai pun pada usia 4 tahun, 5 tahun dia juga masih lemah. Usia balita, usia anak-anak itu masuk dalam kategori masa-masa lemah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa di usia tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Butuh ada orang yang memperhatikan hajatnya, kebutuhannya, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Itu masa-masa lemah. Ya, maka di situ Allah sebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah masa lemah itu adalah masa kuat. Ya, ketika dia sudah beranjak remaja, kemudian dewasa, itu masa-masa apa? Masa-masa kuat itu. Ya. Mungkin pada usia lebih dari 15 tahun di awal balik, ya, sampai kemudian 25 tahun itu masa-masa kuat, ya. Atau bukan sampai usia 30, 40, 50 juga mungkin masih dikategorikan sebagai masa-masa kuat. Puncaknya pada usia 40-an, ya. 30, 40 sampai 45 itu biasanya adalah berada di puncak-puncak kekuatan. Ya, makanya puncak kekuatan dan puncak kedewasaan. Makanya Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Yaitu itu puncak kedewasaan dalam berpikir, ya, dan juga berada pada puncak kekuatan dalam masalah fisik. Ya, usia 30 sampai 40 tahun. Ya. Ya, itu masa-masa kuat. Kemudian apakah kekuatan? Mungkin fase ini yang saat ini kita jalani. Ya, kita yang masih kepala 3, kepala 4 mungkin berada dalam posisi ini. Ya. Hilang dari kita rasa kelemahan kita. Sekarang berganti dengan kekuatan. Kita bisa melakukan kebutuhan hajat kita dengan sendirinya. Kita makan, gak perlu ada yang nyuapin, kita bisa makan. Ya. Kita bisa minum tanpa perlu ada orang yang mengambilkan minum. Ya, kita bisa memakaikan pakaian kita dengan sendirinya tanpa perlu ada orang yang memakaikan. Asalkan dalam kondisi yang sehat. Kita bicara dalam kondisi yang normal. Seperti itu orang ketika berada di puncak kekuatan. Gak butuh orang. Dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Otot kita sedang kuat-kuatnya. Kulit kita sedang kencang-kencangnya.
Ya, berpikir kita sedang di puncak kedewasaan misalkan. Ini masa-masa kita saat ini. Selamanya tidak. Kalau Allah takdirkan umur kita panjang, lama-lama kekuatan ini akan sirna. Ya. Otot-otot kita yang kuat lama-lama menjadi lemah. Kulit-kulit kita yang kencang lama-lama menjadi kisut, keriput. Nah, ya. Pasti akan dialami oleh setiap manusia perubahan-perubahan itu. Ya. Mata yang tajam jadi rabun misalkan. Ya. Ya. Itu menunjukkan apa? Ya. Hilang kekuatan dan akan kembali kepada posisi yang lemah. Jadi kekuatan kita saat ini tidak selama-lamanya. Satu saat, cepat atau lambat, kekuatan ini akan tergerus. Dan lama-lama kita akan kembali lemah. Seperti kelemahan yang kita alami di fase yang pertama. Maka di sini Allah katakan, summa ja'ala min ba'di quwwatin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah Allah jadikan setelah masa lemah itu ada masa kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Ya. Kemudian setelah masa kuat akan ada masa-masa seseorang kembali lemah. Sama seperti saat dia masih kanak-kanak. Ya, ini kita saksikan nih orang-orang yang sudah lansia, sudah tua renta. Ya, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Saat makan perlu ada yang mengambilkan. Bahkan perlu ada yang nyuapin. Ya. Saat dia buang air perlu ada yang mengganti popoknya, mencebokinya. Itu keadaan. Ya. Ya. Dan kalau kita menjalani masa-masa seperti ini, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa tua yang buruk. Ya. Sebab ini masa di mana orang sangat masa-masa di mana orang itu sangat sulit untuk meluangkan waktunya untuk kita. Bahkan anak-anak kita pun seperti itu. Ya. Jangankan orang lain, anak pun gak semuanya siap untuk memberikan pelayanan kepada kita saat kita berada pada masa-masa seperti ini. Ya, maka kita ingin saat Allah panjangkan umur kita, tetap ya kebutuhan kita ada yang melayani makan kita, minum kita, ya, hajat kita dan lain sebagainya. Ya. Kita berharap kepada siapa? Ya kepada anak-anak kita. Apakah setiap anak akan bisa meluangkan waktunya untuk ini? Bersabar untuk mengurus orang tuanya di masa-masa seperti ini? Enggak semuanya, Ibu. Ya. Karena ini masa-masa sulit, banyak orang tua yang menjalaninya dengan kepiluan. Ya. Banyak anak tapi tidak ada yang mau mengurus. Bahkan anak lebih suka untuk menitipkannya ke panti jompo. Naudzubillah. Ya. Banyak kasus-kasus seperti ini kita dapatkan. Kenapa? Karena ini masa-masa orang itu akan menjauhi kita. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita. Makanya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi pada diri kita, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa tua yang buruk. Ya. Dan itu sudah Allah contohkan doanya yang patut untuk kita baca pada pagi dan petang. Apa doanya? Allahu Rabbi a'udzubika ya, minal kasal wasu'il kibar. Ya, minal kasal wasu'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Masa tua yang terlunta-lunta. Masa tua yang tidak diurus sama anak. Ya, kadang kita dapatkan ada yang seperti itu, para orang tua yang kasihan tidak terurus sama anak-anak mereka, padahal anaknya banyak tapi tidak ada satupun yang mempunyai kesiapan untuk menjaganya. Baik, kita kembali ibu-ibu sekalian. Ya, di fase kedua ini kita hidup sepanjang itu sesuai dengan batasan umur yang Allah tentukan, kisarannya 60 sampai 70 tahun. Ya. Saat kita berada hidup di dunia ini untuk apa? Apa yang kita lakukan? Ya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini ya, adalah untuk mencari bekal
untuk kehidupan berikutnya. Jadi inilah saat kita mencari bekal untuk kehidupan kita berikutnya. Fase untuk mencari bekalnya itu ada sekarang, Ibu. Nanti fase kehidupan ketiga, keempat yang akan kita sebutkan, itu bukan saatnya cari bekal. Cari bekal itu hadap pada kehidupan yang sekarang. Apa bekalnya? Amal soleh. Apa bekalnya? Melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah. Itu bekal terbaik yang bisa kita bawa saat kita menjalani fase kehidupan yang nanti akan kita jalani, yaitu kehidupan ketiga dan keempat. Ya. Maka manfaatkan dari 50, 60, 70 tahun yang insya Allah Allah berikan kepada kita saat ini. Untuk apa? Mencari bekal terbaik. Dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah takwa, sebaik-baik bekal adalah tauhid, sebaik-baik bekal adalah amal-amal saleh. Lakukan sebanyak-banyaknya. Ya. Terlebih apa? Menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Lakukan mumpung kita hidup di dunia ini. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat harta. Ya, jika Allah karuniakan harta melimpah kepada kita, yang terpenuhi padanya sudah mencapai nisab dan kemudian sudah genap 1 tahun. Kemudian jika Allah memungkinkan kita untuk berangkat haji, kita berangkat haji, melaksanakan ibadah haji walau sekali dalam seumur hidup. Kemudian apalagi kewajiban berikutnya, menuntut ilmu, lakukan kewajiban. Karena ini merupakan bekal terbaik yang nanti bisa kita bawa saat kita menjalani kehidupan ketiga dan keempat. Menjalankan apa? Apa yang Allah wajibkan. Ini ibadah terbaik. Allah mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala berkata dalam hadis kursi, "Na'am, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi bekal terbaik itu adalah apa? Amal saleh. Bekal kebaikan itu adalah kebaikan. Ya, amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Amal soleh terbaik adalah menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Wabil khusus, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, hatta kita capek, hatta kita lelah, hatta kita letih, hatta kita sakit, hatta kita sibuk, hatta kita sedang bepergian, tetap jangan tinggalkan. Karena ini kewajiban. Dan melaksanakan kewajiban adalah ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi intinya kita hidup di dunia untuk itu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu-waktu kita, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan peribadatan, penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara menjalankan apa yang Allah wajibkan dan juga menjalankan syariat-syariat yang ada dalam agama kita, sekalipun mungkin hukumnya tidak wajib. Yang wajibnya kita rutinkan, kita pegang erat-erat. Lantas kemudian kita berupaya juga untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain yang diajarkan dalam agama kita, sekalipun hukumnya tidak wajib. Jangan juga kemudian kita mencukupkan diri dari yang wajib-wajib saja. Ya, sholat misalkan, kan yang penting zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kemudian dia nggak berhasrat untuk menambah sholatnya dengan sholat-sholat sunnah. Nggak pernah rawatib, nggak pernah duha, nggak pernah sholat malam, nggak pernah witir. Kenapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh cukup. Ya, padahal kita nggak tahu apakah sholat-sholat wajib yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak, kita nggak tahu.
Ya. Kita nggak tahu amalan-amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah, dari yang wajib atau dari yang sunnah. Kita nggak tahu amalan kita yang mana yang akan menghapus dosa-dosa kita. Kita nggak tahu amalan kita mana yang akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam sorga. Kita nggak tahu amalan kita yang mana yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dari yang wajib-wajib atau dari yang sunnah. Kita nggak tahu. Mungkin saja justru yang menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, yang menjadi sebab Allah sampaikan kita ke sorga, selamatkan kita dari api neraka, Allah tinggikan derajat kita dari apa? Dari yang sunnah-sunnah. Siapa tahu? Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ada orang yang dia berbolak-balik ya, masuk ke pintu-pintu surga, masuk dari pintu surga, disebabkan dari sebuah amalan yang sangat ringan, sangat sederhana, yaitu misalkan apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Kita juga ingat tentang adanya seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya, dijamin kemudian masuk surga, walaupun sejatinya dia adalah seorang pezina, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimasukkan dia ke dalam surga, disebabkan karena amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sepele. Seperti apa contohnya dalam kasus tadi? Memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Perhatikan, amalan yang ringan, sederhana, sunnah, ya bukan sebuah amalan besar, ya seperti jihad, seperti infak, ya seperti haji dan umrah, tidak. Dengan amalan ringan, sederhana, tapi ternyata bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat, menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam surga, menghapus dosa-dosanya, sekalipun sejatinya wanita ini adalah seorang wanita pezina, dengan satu amalan yang ringan dan sederhana. Maka jangan sepelekan amal walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sunnah, walaupun dengan dalih kita sudah melaksanakan yang wajib. Yang wajib itu kewajiban kita menjalankannya. Bagus kalau kita pegang kewajiban itu erat-erat, tapi jangan sampai kemudian membuat kita meremehkan dari yang sunnah-sunnah. Jadi manfaatkan kehidupan kita di dunia ini yang tidak lama, 50, 60, sampai 70 tahun. Manfaatkan untuk menghambakan hidup kita hanya kepada Allah dengan cara kita melaksanakan ibadah. Itulah tujuan utama dari keberadaan kita. Surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, jangan sampai memalingkan kita dari tujuan utama keberadaan kita, yaitu melakukan penghambaan kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Para akhwat, para ummahat fillah, a'azzaniyallahu wa iyyakum, sampai saat datang nanti, sampai satu saat manusia itu akan mendapatkan kematiannya. Ya, setelah dia hidup 50, 60, 70 tahun, ya, sampai pada batasnya dia akan mendapatkan kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti, nggak akan bisa terelakkan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mengena kalian, menjemput kalian, sekalipun kalian berada di balik tembok-tembok yang kokoh. Tidak ada satupun sejengkal bumi pun di tanah bumi ini yang membuat manusia aman dari kematian. Ya. Jadi sampai dia mati, kemudian dia akan berpindah kehidupan. Jadi perhatikan perspektif Islam ibu-ibu sekalian. Ya, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu dalam perspektif yang benar. Mati bukan akhir dari segalanya. Makanya salah kalau orang misalkan dalam hidup dia penuh dengan kebimbangan. Hidupnya banyak masalah. Dia enggak sanggup menanggung masalah yang begitu datang bertubi-tubi. Akhirnya
ya dia pun potong kompas melakukan bunuh diri misalkan. Ya. Dia anggap dengan mati selesai urusan. Hilang dari berbagai macam problematika hidup. Nggak lagi mendapatkan permasalahan. Itu persepsi yang salah. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Tapi mati itu hanya perpindahan hidup dari dunia kepada alam yang lain. Yaitu alam kubur atau alam barzakh. Sejatinya orang-orang yang meninggal dunia, yang mendahului kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, ya, handai tolan kita dan sebagainya. Mereka-mereka yang telah mati, sejatinya mereka hidup di alamnya sendiri, yang nggak bisa kita analogikan dengan kehidupan sekarang. Siapapun ketika dia mati, maka mati itu bukan terminal akhir. Kuburan nggak tepat jika dikatakan sebagai peristirahatan terakhir, enggak. Ya. Dia hanya pindah tempat dari dunia menuju alam barzah. Ya. Jadi ada itu yang namanya kehidupan alam barzah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia dalam artian tidak menggunakannya untuk ibadah dan amal saleh, nanti saat dia mendapati kematian dia akan menyesal. Penyesalan ini sudah Allah ceritakan kepada kita. Cuman mungkin kadang kita nggak mau tahu. Padahal Allah sudah memberikan pelajaran yang berharga buat kita supaya kita hati-hati dan mawas diri. Jangan sampai menjadi orang yang Allah maksudkan di ayat tadi. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, maka dia akan berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku pada duniaku. Artinya dia minta untuk ditangguhkan ajalnya. Ya. Jadi wallahualam dari ayat ini nampaknya orang itu ketika mau mati dia akan sadar diri. Sadar bahwa dia akan segera mendapatkan kematian. Yang sudah barang tentu ini nggak akan bisa dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya. Cuma dia aja yang tahu bahwa dia akan mati. Ada sebagian orang ketika dia merasa malaikat maut sudah mendatanginya, dia akan segera mengakhiri kehidupan dunia. Sementara dia sadar dia nggak punya bekal, dia sadar bahwa kehidupan pertamanya dia habisi untuk sesuatu yang buruk, nggak ada unsur ibadah dalam hidupnya, baru dia menyesal. Qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku pada duniaku. Beri aku tangguhan waktu, walau beberapa saat saja. Mau ngapain? Dia katakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Subhanallah. Apa yang dia minta dari penangguhan ajal tadi? Ya, apakah dia akan berangan-angan, saya akan ingin menambah pundi-pundi amal saya ingin tingkat lagi rumah saya ingin tambah lagi inventaris saya misalkan? Tidak, bukan itu yang dia mau dengan penambahan umur tadi. Nggak berhasrat lagi untuk menambah pundi-pundi hartanya. Ya, nggak berhasrat lagi untuk menambah investasinya, enggak. Dia berjanji jika diberikan kesempatan hidup sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, sekian tahun, hanya akan menggunakan waktu itu untuk apa? Untuk apa, Ibu? Melakukan amal soleh. La'alli a'malu solihan. Semoga dengan itu aku berjanji akan menggunakan waktu itu untuk melakukan amal soleh. A'malu solihan fima taraktu. Yang mana amal soleh itu kerap kali aku tinggalkan di masa lalu. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan orang ini dulu waktu sehatnya, waktu hidupnya bukan orang yang suka melakukan amal soleh. Nanti saat mendapatkan kematian, dia baru sadar. Akhir dari kehidupannya sudah datang.
Sementara dia merasa menghamburkan waktu untuk sesuatu yang buruk. Gak pernah dia lakukan untuk amal-amal kebajikan. Baru kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan, jangan sekarang ya Allah. Saya minta waktu. Ya. Apa kata Allah? Apa respon Allah kepada orang seperti ini? Ya. Ya, apakah Allah mengatakan, baiklah wahai fulan, kalau engkau nggak mau mati sekarang, mau tambahan umur, ya silakan berapa lama kamu mau tambahnya? Kamu mau ditambah berapa hari? Mau ditambah berapa pekan? Mau ditambah berapa bulan? Mau ditambah berapa tahun? Tinggal sebut saja apa yang kamu mau. Apakah begitu respon Allah ketika mendengar ada orang yang seperti ini? Tidak. Kalau respon Allah kayak gitu enak dong. Ya. Kita santai-santai aja dulu. Nanti saat kita merasa mau mati, mendapatkan kematian, kita tinggal minta penundaan. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, itu saatnya kita beramal. Kalau penundaan amal itu direspon positif seperti itu, enak. Tapi nggak akan ada ceritanya kayak gitu. Ya, nggak akan pernah ada cerita ada orang saatnya mati kemudian diundur. Makanya ketika orang ini minta seperti itu, apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Ya. Innaha huwa kalimatun. Ya. Kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah satu kalimat yang hanya diucapkan oleh orang yang mengucapnya saja. Artinya apa? Allah menganggap itu kalimat basa-basi. Ya. Itu cuman kalimat pemanis bibir saja. Sekarang dia ngomong kayak gitu. Nanti saat ditangguhkan 1 bulan, 1 tahun, dia akan kembali pada kebiasaan lamanya. Yang tidak memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah? Kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun. Di belakang mereka itu sudah menanti azab kubur. Bukan azab kubur, kehidupan alam barzah. Min waraihim barzakh. Di belakang mereka itu sudah menanti kehidupan yang lain. Ya. Yaitu kehidupan di alam barzah. Maka kalimat barzah itu adalah kalimat syar'i. Ya. Lapal barzah itu adalah lapal syar'i, istilah syar'i. Yang Allah sebutkan kalimat itu dalam surat ini. Al-Mu'minun ayat 100. Nah, ya. Ini menunjukkan apa? Manusia itu kalau sudah mati bukan akhir dari segalanya. Dia akan berpindah dari dunia menuju kehidupan di alam barzakh. Nah, ya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang ketiga adalah kehidupan di alam barzakh, ya. Alam barzakh itu adalah alam kubur, ya. Alam yang akan dilalui oleh setiap orang-orang yang mati. Ya, ketika datang kematian, manusia akan berpindah untuk menuju fase kehidupan yang ketiga. Jadi ketiga dan keempat ini adalah masa-masa yang belum kita alami, belum kita rasakan. Tapi cepat atau lambat, suka atau tidak suka, akan kita lalui. Ya, kapan seorang akan mendapatkan kehidupan di alam barzakh? Ketika dia sudah mendapatkan kematian. Ya. Ya. Jadi orang itu akan hidup di alam barzakh. Berapa lama? Sampai datang hari kebangkitan. Kalau jarak kematian dia dengan hari kebangkitan ratusan tahun, berarti ratusan tahun dia akan hidup di alam barzakh. Sejak kematiannya sampai hari kebangkitan ribuan tahun. Ya, maka ada kalanya besar kemungkinan kehidupan dia di alam barzakh akan lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Di alam barzakh hidupnya bisa sampai ratusan tahun, bahkan bisa sampai ribuan tahun, kita nggak tahu. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalani kehidupan di alam barzakh? Apakah sama dengan saat mereka hidup di dunia? Mereka sholat, mereka puasa, mereka baca Quran? Tidak. Ya.
Kehidupan di alam barzah itu adalah kehidupan di saat seseorang itu akan menerima balasan dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi dinamakan dengan darul jaza, ya, tempat pembalasan, ya, kehidupan barzah itu. Dunia darul amal, tempatnya kita berbuat, tempatnya kita berbekal, tempatnya kita beribadah, tempatnya kita melakukan amal soleh dan ketaatan. Ini saatnya. Nanti saat mati pindah kepada kehidupan alam barzah, nggak ada lagi amal, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zakat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi haji umroh, nggak ada lagi baca Quran. Yang ada adalah apa? Balasan dari setiap apa-apa yang kita lakukan di dunia. Itu sudah akan mendapatkan balasan. Ya. Jika yang kita lakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan di alam barzah. Balasan apa? Kebaikan. Dan kebaikannya itu belum pol. Belum sempurna. Ya. Balasan sempurna baru akan didapat saat dia nanti masuk ke dalam sorga. Demikian pula ketika ada orang melakukan keburukan di dunia, dia akan mendapatkan azab dan balasan buruk di alam barzah dengan azab kubur namanya. Ya. Banyak cerita-cerita dan gambaran-gambaran azab kubur yang digambarkan oleh Nabi. Begitu dahsyat, begitu mengerikan. Tapi sengeri-ngerinya azab kubur, Allah menamakan kubur itu sebagai azab kecil. Ya. Itu belum azab yang sempurna. Nanti azab sempurnanya baru akan didapatkan saat dia menempati neraka. Na'udzubillah. Ya, maka ketika seorang itu mendapatkan kehidupan di alam barzah, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, menanti sampai Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka, dari alam barzahnya. Ya. Dalam penantian itu mereka ada dua macam. Imma sedang diazab atau sedang mendapatkan nikmat. Cuma dua pilihan saja. Jika kita ingin agar penantian kita terhadap hari kebangkitan itu dengan penantian yang baik, maka lakukanlah amal-amal saleh, amal-amal kebaikan dan kebajikan. Ya. Jauhi berbagai macam bentuk kekufuran, dosa, atau perkara-perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW akan menjadi sebab seseorang terancam mendapatkan azab kubur. Ada enggak amalan-amalan yang mengancam orang mendapatkan azab kubur? Banyak. Nabi sudah ingatkan kita supaya kita menjauhinya. Sebagiannya mungkin amalan-amalan yang kelihatannya ringan, sepele, dianggap enteng. Tapi sejatinya kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia sampai kemudian dia bawa mati, gak sempat dia bertobat, gak sempat dia minta ampun, ada kalanya sekalipun dia orang beriman, Allah akan azab dia dengan dosa-dosa itu. Ya. Dalam beberapa kesempatan Nabi sudah menyebutkan sebagian perilaku-perilaku dosa yang menjadi sebab turunnya azab kubur untuknya. Di antaranya adalah apa? Adamul istitar minal baul, contohnya. Tidak menutup diri ketika kencing. Atau tidak bersih-bersih ketika kencing. Ya, ini juga mungkin kelihatannya ringan, remeh, sederhana. Tapi ini amalan yang apabila terus dilakukan, ya, pelakunya tidak taubat kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah atas kesalahannya, kebiasaan buruk itu dia bawa sampai mati, ada kalanya dari yang kecil-kecil ini Allah akan rasakan kepadanya azab kubur. Na'udzubillah. Ya. Apalagi contohnya misalkan yamshi bin namimah, dia berjalan di muka bumi dengan cara mengadu domba, sukanya mengadu domba, merusak hubungan dua anak manusia. Ngomong ke si A beda, ngomong si B beda, tujuannya agar si A dan si B ini ya menjadi tidak akur. A dan B ini menjadi saling bermusuhan. Dengan apa? Karena kita kompori dia, ya, supaya dia nggak menyatu, supaya dia tidak bersaudara, supaya dia saling membenci. Jadi mereka yang menebar kebencian antar dua anak manusia, mengadu domba, ini juga menjadi satu dosa yang pelakunya terancam mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Ya. Kemudian apalagi contohnya, seseorang menyebarkan kabar bohong, berita bohong,
ya, atau istilah sekarang adalah hoax, ya. Nabi sudah sebutkan bahwa nanti akan ada seorang itu mendapatkan azab kubur dengan cara dia didudukkan di sebuah kursi mungkin seperti ini, ya, dengan leher ke belakang seperti itu, dan di belakangnya ada malaikat yang siap dengan pisau, ya, yang akan memasukkan, merobek mulut bagian kanan sampai ke tengkuk. Naudzubillah, ya. Kemudian, ya, setelah robek semuanya, bagian kiri dari mulut kiri sampai ke tengkuk kiri. Setelah ini selesai, didapati bagian kanannya rapat lagi, sobek lagi. Yang kiri rapat, sobek lagi, dan begitu seterusnya. Berapa lama? Apakah sehari, 2 hari, 3 hari, enggak 4 hari? Sampai dengan Allah berkehendak mensucikan dosa-dosanya. Ya. Bahkan kalau Allah berkehendak sampai kiamat, ya sampai kiamat, naudzubillah. Kecuali ada orang-orang yang dari saudaranya yang memohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah ampuni dia dengan sebab doa dari orang yang hidup. Ini perhatikan Ibu, bahwa permohonan doa dari orang yang hidup itu amat sangat bermanfaat buat para penghuni kubur. Ada kalanya sebagian teman kita, saudara kita, orang tua kita, naudzubillah, saat ini sedang diazab oleh Allah dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di muka bumi ini. Ya. Jika Allah berkehendak, bisa saja itu Allah kenakan azab. Kemudian kita angkat tangan kita minta, ya Allah, ampuni orang tua saya, ampuni saudara-saudara saya. Maka dengan permohonan ampun yang kita panjatkan kepada Allah, Allah terima ampunan itu dan Allah hentikan azabnya. Bahkan sebagian Allah rubah azabnya menjadi nikmat. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Dengan sebab apa? Dengan doanya orang-orang yang hidup. Maka di antara perkara yang amat sangat dibutuhkan dari orang-orang yang telah mati adalah apa? Doa kebaikan dari orang-orang yang hidupnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, Allah sebutkan ini dalam Al-Qur'an, ya. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, orang-orang mukmin yang lainnya. Minta pengampunan untuk dia dan juga orang-orang mukmin yang lain. Anjuran untuk apa? Saling mendoakan. Dikatakan oleh para ulama, para mukmin yang Allah maksudkan dari ayat ini siapa? Ahyahum wa amwatuhum. Yang orang yang hidupnya ataupun yang sudah matinya akan sangat bermanfaat dari doa-doa yang kita panjatkan, ya. Akan sangat berpengaruh seperti itu, ya. Maka sekali lagi, ini fase ketiga yang akan dialami oleh setiap kita, menjalani kehidupan di alam barzah sampai dengan datangnya hari kiamat. Dan di sana kita ada 2 kemungkinan, imma menantinya di bawah naungan nikmat-nikmat Allah, atau sebaliknya menanti hari kebangkitan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang mukmin, sekalipun dia disiksa, ada kalanya siksanya itu dihentikan. Ya. Ada kalanya siksanya akan berganti nikmat. Jika apa tadi? Allah memaafkannya. Ya. Terlebih ada orang yang hidup yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka nasihat buat saya, buat kita semuanya, ya, untuk terus memohonkan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Wabil khusus siapa? Orang tua kita. Karena kita nggak tahu, ada kalanya orang tua kita melakukan amalan-amalan penyebab datangnya azab kubur. Nggak sempat taubat, nggak sempat minta ampun, sudah mati. Dosa itu dibawa mati. Artinya ketika Allah azab orang tua kita, itu hak Allah. Karena Allah sudah memberikan peringatan ini lewat Rasulnya. Tapi nggak dihiraukan sama orang tua kita. Yang salah siapa? Allah atau orang tua kita? Orang tua kita. Ya. Tapi alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah jadikan manfaat doa seorang anak untuk orang tuanya. Bahkan Allah jadikan manfaat doa seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Jadi doa yang orang hidup kepada orang yang mati, bukan yang manfaat itu bukan hanya doanya anak kepada orang tua atau doa orang tua kepada anak, tapi satu mukmin kepada mukmin yang lainnya pun akan
bermanfaat. Sekalipun tidak ada kekerabatan di antara mereka. Sekalipun tidak ada hubungan darah antar sesama mereka. Ya. Makanya ya kita wasiatkan pesan-pesan kita kepada orang-orang yang baik ya. Yang untuk mendoakan kita saat nanti kita telah tiada. Saya masih yakin dan percaya bahwa teman sejati itu ada. Maksud teman sejati itu artinya apa? Teman yang senantiasa mendoakan kita sekalipun kita telah tiada. Ya. Teman yang tidak berbuat yang tidak hanya berbuat baik kepada kita saat kita memberikan kebaikan sama dia. Kalau dia berbuat baik kepada kita, mendoakan kita saat kita berbuat baik kepada dia, itu biasa. Ya. Dan doa itu ya bukan menunjukkan dia adalah teman sejati, tapi teman sejati itu adalah teman yang senantiasa mendoakan kita. Maksud teman